Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kami kelas 11 MIPA 3 yaitu kelompok 10 akan mempresentasikan materi pembentukan RIS dan kembalinya NKRI. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Saya sendiri Harsa Fazli Maulana absen 16, Masya Shalendra absen 19, Muhammad Dwi absen 24, dan Raffi Oktavian absen 30. Untuk memulai presentasi kami, saya akan mengucapkan quotes yang akan sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Kutipan tersebut adalah, "Those that fail to learn from history are doomed to repeat it." From Winston Churchill. Nah, saya akan menunjukkan topik pembahasan atau garis merah dari pembahasan topik ini, yaitu pertama adalah pembentukan RIS, kedua berjalan RIS, ketiga keruntuhannya RIS, dan keempat kembalinya RIS. Pertama-tama, apa itu RIS? Republik Indonesia Serikat, atau yang sering disingkat dengan istilah RIS, adalah sebuah negara yang pernah berdiri dalam sejarah peradaban di Indonesia. Republik ini berdiri pada 22 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Peristiwa ini menjadi salah satu submateri yang dibahas dalam kajian sejarah Indonesia tingkat SMA. Ciri khas RIS adalah daerah-daerah yang berdiri sebagai sebuah negara sendiri dalam status negara bagian yang terhimpun dalam sebuah pemerintahan federal atau bersama, yaitu RIS di Jakarta. Materi pertama adalah pembentukan RIS. Republik Indonesia Serikat atau RIS lahir pada 2 November 1949. Kelahiran bentuk baru Indonesia pasca kemerdekaan ini ditetapkan oleh Konferensi Meja Bundar atau KMB yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda. KMB ternyata tidak dapat lepas dari sejarah terbentuknya RIS itu sendiri. Sebelum KMB dilaksanakan, Indonesia dengan pihak Belanda pernah mengadakan perundingan yang dikenal sebagai Perjanjian Rouen-Royen. Oleh karena itu, KMB dianggap sebagai tindak lanjut dari perjanjian yang sebelumnya pernah dilakukan tersebut. Pada 19 hingga 20 Desember 1949, Belanda melancarkan serangan terhadap Indonesia yang sudah merdeka, tepatnya wilayah Yogyakarta. Berdasarkan catatan Sulaiman Hasan dalam Sejarah Indonesia Paket C tahun 2018 nomor 17, terungkap bahwa penyerangan Belanda ini mendapat ancaman dari kancah internasional. PBB selaku Dewan Keamanan Internasional memberikan solusi terhadap konflik Indonesia dan Belanda, yaitu melaksanakan perundingan. Menanggapi hal tersebut, akhirnya pada 7 Mei 1949 dilaksanakan perundingan yang dikenal sebagai Perjanjian Rouen-Royen. Terdapat beberapa 4 poin keputusan yang lahir pada perjanjian tersebut. Salah satu diantaranya adalah, saya kutip, akan diselenggarakan konferensi meja bundar atau KMB antara Indonesia dan Belanda di Den Haag setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta. Pada 23 Agustus sampai 2 November 1949, KMB diselenggarakan di negeri Belanda, tepatnya di Den Haag. Kala itu, pihak Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, Belanda oleh Van Marsden, UNCA atau United Nations Commission for Indonesia oleh Chrysler, dan pihak delegasi DFO atau Bischofsvolk-Obelik dipimpin oleh Sultan Hamid II. Berikut isi hasil keputusan KMB yang terlampir dalam buku Sulaiman Hasan, halaman 19. 1. Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949. RIS dan Belanda akan tergabung dalam Uni Indonesia Belanda. 3. Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan sesuai hasil KMB. Sesuai hasil KMB, bentuk negara Indonesia adalah serikat. Oleh karena itu, mulailah disusun sistem pemerintah Indonesia. Pada tanggal 17 Desember 1949, IR Soekarno dilantik menjadi Presiden RIS. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 1949, Dr. Muhammad Hatta dilantik menjadi Wakil Presiden. Republik Indonesia Serikat merupakan bagian dari RIS. Selanjutnya, Mr. Asad dilantik sebagai pemangku jabatan Presiden RI pada 27 Desember 1949. Berdasarkan poin pertama, disebutkan bahwa Indonesia sudah ditegaskan menjadi RIS. Setelah menjadi RIS, wilayah Indonesia ternyata dibagi menjadi 7 negara bagian dan 9 satuan kenegaraan. Delegasi Republik Indonesia di Konferensi Meja Bundar atau KMB dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta berupaya secara diplomatik memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia. Hasil KMB disahkan KNIP dan ditandatangani pada tanggal 14 Desember 1949. Parlemen Republik Indonesia menandatangani keputusan tersebut pada tanggal 21 Desember 1949.
Hasil konferensi meja bundar atau KMB. Yang pertama, Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia secara penuh dan tanpa syarat kepada RIS. Yang kedua, pelaksanaan kedaulatan akan dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Desember 1949. Yang ketiga, status RIS dan Kerajaan Belanda terikat dalam suatu Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Ratu Belanda. Yang keempat, kapal-kapal perang akan ditarik dari Indonesia dan beberapa korvet atau jenis kapal laut yang diserahkan kepada RIS. Yang kelima, tentara Belanda akan ditarik dari Indonesia dan KNIP akan digabungkan dalam Angkatan Perang RIS. Berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar, sejak 27 Desember 1949, Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Negara Republik Indonesia Serikat. Pemerintahan Republik Indonesia berkedudukan di Yogyakarta dan Pemerintahan Republik Indonesia Serikat berkedudukan di Jakarta. Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat adalah sistem demokrasi parlementer. Muhammad Hatta menjadi Perdana Menteri RIS, Soekarno menjadi Presiden RIS, Mr. Assaat menjadi Presiden Republik Indonesia, dan Mr. Sartono menjadi Ketua DPR Republik Indonesia. Anggota DPR dan Senat diambil dari tiap negara bagian sebanyak 2 orang wakil, dengan total 32 orang dari 16 negara bagian. Konstitusi yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat adalah Konstitusi RIS atau Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Negara bagian yang meliputi negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan Republik Indonesia. Satuan-satuan kenegaraan yang meliputi Jawa Tengah, Bangka, Banjar, Riau, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Daerah Istimewa, dan Kalimantan Barat. Daerah Suap Praja yang meliputi Kota Waringin, Sabang, dan Padang. RIS ternyata tidak dapat bertahan lama. Kurang lebih 8 bulan setelah pendiriannya, RIS pun bubar. Banyak faktor yang menyebabkan singkatnya masa hidup RIS. Yang pertama, tidak satupun tokoh politik utama di Indonesia pada waktu itu yang bersedia mendukung keberadaan RIS. Yang kedua, hampir semua partai politik juga tidak menghendaki terus dipertahankannya RIS. Yang ketiga, di dalam lingkungan militer atau TNI justru telah lama dilakukannya penggerogotan terhadap negara-negara bagian RIS di luar RI. Keempat, mayoritas rakyat Indonesia mengutuk negara-negara bagian yang mereka anggap sebagai bikinan Belanda dan niat untuk menguburkannya sekuat niat untuk menegakkannya kembali RI lama. Dapat dikatakan bahwa penolakan elit politik Indonesia, partai-partai politik, TNI, dan mayoritas rakyat Indonesia terhadap RIS pada hakikatnya adalah merupakan suatu sikap untuk mengkikis habis sisa-sisa pengaruh kaum kolonialis Belanda di Indonesia. RIS sebagai negara federal warlord KMB hanya didukung oleh pihak Belanda dan pemimpin-pemimpin eksekutif 4 negara bagian, yaitu NIT, NST, Pasundan, dan daerah istimewa Kalimantan Barat. Partai-partai politik di negara-negara itu kebanyakan berasosiasi dengan partai-partai politik RI yang berusaha untuk membubarkan RIS dan membentuk kembali negara kesatuan. Sedangkan rakyat di negara-negara tersebut pun lebih banyak yang ingin membubarkan negara-negara bagian daripada hendaknya mempertahankan. Oleh karena itu, begitu Belanda pergi dari Indonesia dan pemimpin-pemimpin negara-negara bagian tersebut kehilangan tenaga. Akibatnya, tekanan-tekanan dari golongan unitaris, maka RIS pun tidak memiliki pendukung sama sekali. Pemberontakan APRA di Bandung tanggal 23 Januari 1950 dan percobaan Kop Sultan Hamid II di Jakarta sehari kemudian berta pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi Selatan tanggal 5 April 1950 pada gilirannya justru mempercepat keruntuhan RIS pada bulan April 1950. Kekuatan federalisme sama sekali telah lumpuh dan akhirnya Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus
1950 secara resmi mengumumkan pembubaran RIS dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasca penyerahan kedaulatan tersebut, gerakan menuntut pembubaran negara-negara bagian menguat, bukan saja di kalangan elit, tetapi juga di akar rumput. Dengan keputusan Presiden RIS, tak lama setelah terbentuknya RIS, negara Jawa Timur, Madura, Pasundan, Sumatera Selatan, daerah Kalimantan Timur, Banjar, Dayak Besar, Kalimantan Tenggara, Bangka, Riau, dan Belitung dibubarkan serta bergabung dengan Republik Indonesia. Sampai tanggal 4 April 1950, RIS tinggal terdiri dari Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur atau NIT, Negara Sumatera Timur NST, dan Kalimantan Barat. Kurang lebih seminggu kemudian, Kalimantan Barat dibubarkan setelah kepala daerahnya Sultan Hamid II menjadi pesakitan. Menurut ide anak Agung Gede Agung, dari negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat, pembubaran dan penggabungan negara-negara bagian dan daerah-daerah ke dalam Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar RIS. Prosesnya dengan cara plebisit atau pemilihan umum atau keputusan dewan yang dipilih khusus untuk kepentingan itu. Dengan demikian, pembubaran dengan keputusan Presiden RIS tak demokratis sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang itu. Akan tetapi, pemerintah RIS menyatakan bahwa demonstrasi rakyat sudah dianggap sebagai suatu pernyataan demokratis. Keinginan rakyat untuk menggabungkan dalam negara Republik Indonesia, sehingga Perdana Menteri NIT J.E. Tengkeng melarang demonstrasi. Namun, kaum Republikan tetap turun ke jalan. Tuntutan keras juga datang dari dalam. Sehari sebelum demonstrasi, sejumlah fraksi mengajukan mosi pembubaran NIT. Fraksi yang pro-federalis menandinginya dan menang dalam pemungutan suara. Pada tanggal 3 April 1950, dalam sidang parlemen RIS, Natsir mengusulkan mosi integral, yaitu semua negara-negara bagian mendirikan negara kesatuan melalui prosedur parlementer. Tidak ada satu negara bagian menelan negara bagian lainnya, dan masing-masing negara bagian merupakan bagian integral dari negara kesatuan yang akan dibentuk. Dalam sidang kabinet RIS, Hatta menyatakan akan menjadikan mosi Natsir sebagai dasar penyelesaian. Pada tanggal 3 sampai 5 April 1950, diadakan konferensi antara RIS, NIT, dan NST. Keputusannya yaitu untuk membentuk negara kesatuan, Republik Indonesia juga harus dibubarkan. Kedua negara bagian memberikan mandat kepada Hatta untuk berunding dengan Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Mei 1950, Hatta dan Perdana Menteri Republik Indonesia Abdul Halim menyepakati pembubaran Republik Indonesia untuk membentuk negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1950, Soekarno menandatangani Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau UUDS 1950. 2 hari kemudian, bertepatan dengan peringatan 5 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia, RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali bentuk negara kesatuan.